Ya, baik pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, upasaka upasika, ibu bapak saudara saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini dan pagi hari ini merupakan hari Minggu, Puja Bakti umum, serta ibu bapak saudara-saudari sekalian meluangkan hari liburnya datang ke wihara untuk memupuk perbuatan baik, yaitu datang ke wihara untuk mendengarkan Dhamma. Ya, tentu pada kesempatan pagi hari ini juga merupakan kebahagiaan untuk kita bersama karena dapat mengkondisikan kita semua berada di ruangan Dharmasala ini. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar ibu bapak saudara-saudari sekalian? Baik? Ya, tentu semoga ya kita selalu memiliki fisik yang sehat. Karena ya fisik yang sehat mampu mendukung kita untuk banyak melakukan perbuatan baik. Kalau sakit ya pasti kita sedang di rumah, ya kan? Karena ya kita sehat, ya tentu kita semua berada di ruangan ini. Tentu kita mengetahui bahwasanya ada dua makanan. Apa saja dua makanan tersebut? Makanan untuk fisik dan juga makanan untuk batin. Di sini sebelum kuwihara ada yang belum makan? Ada? Nanti kalau seumpamanya belum, ya setelah penyampaian dhamma ini ya makan supaya kuat semangat. Itulah merupakan ya makanan untuk fisik. Lalu ada yang kedua yaitu makanan untuk batin. Makanan untuk batin ini apa? Ya kita mendengarkan dhamma, mengisi batin kita dengan dhamma ajaran dari Sang Buddha, agar ya kita memiliki batin yang tenang terhadap ya kondisi ketika kita menjalani ya kehidupan sehari-hari kita. Karena pasti seringkali bertemu dengan segala bentuk permasalahan. Tetapi karena kita memiliki batin yang tenang, tentu sikap yang kita berikan terhadap apa yang kita dapat masalah, tentu respon kita, emosional kita lebih tenang. Dan pada kesempatan ya pagi hari ini, selaku pembawa acara juga telah menyampaikan bahwasanya pada pagi hari ini saya akan membawakan berkenaan dengan perubahan, yang dimana ya segala sesuatu itu akan mengalami perubahan. Ya tentu kita hidup di dunia melihat segala bentuk fenomena-fenomena yang ada, yang kita lihat secara langsung. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tentu seiring berjalannya waktu akan mengalami suatu perubahan. Baik itu yang kita cintai, yang kita sayangi, itu juga akan berpisah. Karena kita tahu, kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu ini akan mengalami perubahan. Contoh saja jasmani kita, rambut kita, raut wajah kita. 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, kalau kita tua, ya mohon maaf, ibu bapak, ya tentu rambut kita akan memutih. Dari yang wajah kita ini kencang, tentu ketika kita tua akan berkerut. Nah, inilah bentuk dari jasmani kita yang sewaktu-waktu akan mengalami suatu perubahan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian,
Ya tentu fenomena ini kita lihat, tetapi tidak kita renungkan. Karena apabila kita melekati sesuatu yang kita cintai, seperti halnya tubuh jasmani ini, kalau kita melekat, menaruh kebahagiaan kita, jangan heran kalau nanti ia tidak mau menerima bahwa ia tua. Ia tentu akan melakukan segala cara untuk terlihat dirinya tetap cantik. Tentu ketakutan ada pada dirinya. Kecemasan ada karena ia tidak mau menolak bahwa dirinya ini tidak mau tua. Nah, karena melekat tentu akan menimbulkan suatu penderitaan. Samanera mengutip salah satu di dalam Dhammapada. Biawaga Sair ke-214. Sang Buddha mengatakan, dari kemelekatan timbul kesedihan. Dari kemelekatan timbul ketakutan. Ia yang terbebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Akar dari ketakutan dan juga kesedihan tidak lain dari kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Terhadap tubuh jasmani kita. Ada salah satu kisah pada zaman Sang Buddha, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Saya rasa ibu bapak tidak asing ya mendengar kisah ini. Yaitu seorang perempuan yang bernama Kisa Gotami. Nah, pada zaman Sang Buddha ada seorang perempuan yang bernama Kisa Gotami. Dia ini tinggal di Jetavana. Maksud saya di Sawati. Nah, si Kisa Gotami ini ya memiliki seorang anak. Kisa Gotami menaruh kebahagiaannya kepada anaknya. Nah, ketika sewaktu-waktu anaknya ini bisa berjalan, anaknya terkena penyakit dan akhirnya anaknya pun meninggal. Tetapi Kisa Gotami tidak menerima hal tersebut. Ia menganggap bahwa anaknya masih hidup. Anaknya hanya sekadar sakit. Tentu ia menganggap anaknya ini masih bisa disembuhkan. Lalu apa? Kisa Gotami pun pergi ke rumah-rumah warga untuk meminta obat. Tetapi setiap rumah yang didatangi oleh Kisa Gotami ini malah menertawakan Kisa Gotami. Karena apa? Ya karena warga ataupun pemilik rumah tersebut, ya masa orang yang meninggal bisa hidup kembali. Semua rumah yang didatangi Kisa Gotami semuanya menertawakan. Karena menganggap anak yang ia bawa tersebut masih bisa hidup. Nah, lalu ada salah satu orang yang kasihan terhadap Kisa Gotami. Lalu menghampiri Kisa Gotami, memberikan saran untuk menemui Sang Buddha di Jetavana. Nah, lalu Kisa Gotami pun menemui Sang Buddha di Jetavana, menghampiri Sang Buddha, lalu meminta obat. Nah, Sang Buddha menyarankan kepada Kisa Gotami untuk mencari biji lada. Tetapi dengan syarat keluarganya tidak ada yang pernah meninggal. Nah, Sang Buddha menyuruh Kisa Gotami untuk mencari biji lada yang dimana keluarganya tersebut tidak ada yang pernah meninggal. Nah, lalu Kisa Gotami pun ya pergi mencari biji lada yang dimaksudkan oleh Sang Buddha. Nah, ketika Kisa Gotami ini pergi ke salah satu rumah, lalu Kisa Gotami meminta biji lada kepada pemilik rumah. Tentu pemilik rumah memberikan. Tetapi Kisa Gotami pun lanjut menanyakan kepada pemilik rumah, apakah
dari keluarga tersebut ada yang tidak meninggal. Tentu pemilik rumah mengatakan, saya tidak bisa menghitung sudah berapa keluarga saya yang sudah meninggal. Nah, lalu kisah Gotami pun ya beranjak ke rumah yang lain karena tidak memenuhi syarat. Ya, karena ada keluarganya yang meninggal. Nah, lalu ke rumah kedua, ketiga, keempat, tetapi jawaban yang didapatkan sama. Semua dari pemilik rumah tersebut, semua keluarganya ada yang meninggal. Ada yang 1 tahun yang lalu keluarganya meninggal, 3 tahun yang lalu istrinya meninggal, 4 tahun yang lalu suaminya meninggal, bahkan seminggu yang lalu ada anaknya yang meninggal. Lalu kisah Gotami pun menyadari dari apa yang ia temui dan jawaban dari orang-orang pemilik rumah, lalu ia menyadari bahwasanya tidak ia sendiri saja yang mengalami hal tersebut. Kehilangan orang yang ia cintai, ternyata banyak orang yang justru yang ia cintai meninggal dunia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya ya apabila kita melihat ya kita hidup di dunia ini terlahir tentu akan meninggal pada akhirnya. Inilah salah satu bentuk bagaimana ya kita sewaktu-waktu akan ya tua, sakit, dan akhirnya mati. Nah, kita harus memiliki salah satu ya pengertian jernih atau sampajanya. Yang dimana ya ketika kita dihadapkan oleh hal seperti demikian, ya tentu kita memiliki batin yang tenang. Tidak menolak bahwasanya ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Justru inilah yang menimbulkan salah satu bentuk kesedihan, ketakutan, kecemasan kepada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya lanjut. Ya tentu kita yang semuanya berada di ruangan ini ingin hidupnya bahagia. Tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Di sini kira-kira ada yang ingin hidupnya menderita? Tolong angkat tangan. Tentu tidak ada. Ya kita semua tentu ingin hidupnya bahagia. Tetapi apabila kita yang menyenangi sesuatu, tidak ingin kehilangan yang kita cintai, yang kita sayangi, melihat hal demikian, ya tentu ketika pada waktunya kita belum siap, kita akan mengalami penderitaan. Nah, di mana Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, Sang Buddha menyampaikan di dalam Abhina Pacawekita Bhatana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-57. Sang Buddha mengatakan, Panci mani bhikkhave danani abhinang pacawekita bani iti hawa puri senawa gahat tenawa pabajji tenawa. Wahai para biku, ada 5 hal yang harus direnungkan, diulang-ulang bagi ia baik wanita maupun pria, perumah tangga maupun ia yang telah meninggalkan kehidupan duniawi atau seorang samana. Nah, kelima hal ini ada pada diri kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Yang pertama yaitu Jaradamomi Jarang Anatito. Tadi Ibu Bapak sudah membacakan, Samanera mendengar, tetapi hendaknya ini kita renungkan, kita ulang-ulang di dalam batin kita.
Yang pertama, cara damomi jarang anadito. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, ya tentu kita yang ada di sini semuanya tentu akan mengalami usia tua. Ya, samanera juga 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan tentu tidak sama seperti sekarang. Tentu akan mengalami suatu perubahan. Kita semua tahu bahwa kita melihat fenomena tersebut. Kita ini pasti akan mengalami usia tua. Apabila kita sombong terhadap diri kita ketika masih muda, menganggap kecantikan ini akan selalu pada diri kita, kita akan menderita, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tentu, ya, kita tidak perlu membanggakan tubuh ini. Karena kita tahu, ya rambut yang hitam tentu lama-kelamaan akan memutih ketika kita tua. Yang wajahnya kencang tentu nanti akan berkerut. Giginya pun, ya, yang awalnya kuat tentu nanti akan ompong, hilang. Ya memang ini fenomena ketika kita menjadi tua. Lalu yang kedua, biadi damomi biading anatito. Aku wajar mengalami penyakit dan aku tidak mampu menghindari penyakit. Tentu ya fisik kita ini adalah sarang penyakit. Tubuh kita ini adalah sarang penyakit, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Jadi ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, masih kuat, jagalah tubuh ini. Janganlah kita malah mengkonsumsi barang-barang yang terlarang, makan makanan yang tidak sehat, akhirnya membuat fisik kita ini menjadi apa? Menjadi sakit karena diri kita sendiri. Ketika kita masih muda dan tua, lalu kita sakit, tidak hanya sakit fisik yang kita rasakan, ibu bapak, tetapi sakit batin. Kita merasa sedih, kita merasa takut, cemas. Karena apa? Ya, kita tidak menjaga fisik kita dan juga tidak menjaga batin kita. Sehingga tidak hanya fisik yang sakit, tetapi juga batin kita, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Jadi perlu kita merenungkan dan mengulang-ulang bahwasanya ya kita akan mengalami usia tua. Jadi ketika kita masih muda, manfaatkanlah waktu muda tersebut. Karena kita masih kuat, kita mampu banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tentu ya kita melakukan perbuatan baik tidak ada batasnya, tidak ada waktunya. Tetapi berbeda, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ketika kita masih tua dengan kita masih muda, stamina kita jauh berbeda. Tentu ketika kita masih muda, ya manfaatkanlah ya masa muda kita dengan memperbanyak mengisi diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti berdana, sila, menjaga sila, dan juga mengembangkan batin atau meditasi. Nah inilah salah satu hal yang memang harus kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik tersebut. Nah lalu yang ketiga, yaitu marana damomi maranang anatito. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Tentu saya mengutip salah satu buku di Ajancah, yang dimana judulnya Aku Bukan Ajancah. Maksud saya tidak ada Ajancah kalau tidak salah bukunya. Yang dimana bunyinya seperti ini. Kalau saja tubuh ini bisa berbicara, maka ia akan berkata, tahukah kamu, kamu bukanlah majikanku. Sebenarnya tubuh ini berbicara dari waktu ke waktu. Hanya saja ia berbicara melalui dhamma,
sehingga kita tidak menyadarinya. Nah tentu tubuh ini kita hanya singgah, bukan milik kita seutuhnya Ibu Bapak. Kalau memang ini adalah milik kita, tentu kita tidak ingin tua, tentu kita tidak ingin sakit, tentu kita tidak ingin meninggal. Tetapi pada kenyataannya kita tua, kita akan sakit dan kita akan meninggal. Nah, di mana Sang Buddha juga di dalam Dhamma, Sang Buddha menyampaikan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Karena yang akan datang kita tidak mengetahuinya. Bisa saja ya kita akan meninggal. Apakah ketika ajal kita sudah mempersiapkan diri kita, maka hari ini, saat ini mulailah untuk mempersiapkan diri kita. Ketika kita menerima ajal kita akan mati. Nah, penting saat ini ya untuk kita banyak-banyak memupuk perbuatan-perbuatan baik, baik melalui ucapan, pikiran, dan juga jasmani. Nah, inilah yang memang perlu Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian untuk kita lakukan semasa kita hidup. Lalu yang keempat, sabehi me piyehi mana pehi nana bawo wina bawo. Artinya yaitu segala milikku yang kucintai dan yang kusayangi wajar berubah dan wajar terpisah dariku. Apapun Ibu Bapak, semuanya pada akhirnya akan pergi, hilang. Baik itu tubuh kita, orang yang kita cintai, semuanya ini akan pergi, akan hilang. Jadi, janganlah sampai kita melekat terhadap apa yang menjadi kita menaruh harapan kebahagiaan pada hal tersebut. Karena pada dasarnya ia akan berpisah dan hilang dari diri kita. Nah, inilah yang memang perlu kita renungkan Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Lalu yang kelima. Yang kelima yaitu kama sakomi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri. Lahir dari perbuatanku sendiri. Berkerabat pada perbuatanku sendiri. Dan juga bergantung pada perbuatanku sendiri. Kita ada saat ini dan lahir saat ini dan mengenal ajaran Sang Buddha karena apa yang telah kita lakukan pada kehidupan yang masa lampau. Kita saat ini berpengaruh Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian. Tidak lain dan tidak bukan karena orang lain maksud saya. Bukan karena orang lain. Tetapi itu semua karena diri kita sendiri. Kita terlahir sebagai orang yang tampan, yang elok, orang yang serba berkecukupan. Itu semua atas apa yang kita lakukan pada masa yang lampau, pada masa yang lalu. Jadi apapun, segala bentuk tindakan yang kita lakukan, itu yang akan kita warisi. Kita warisi Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian. Baik itu apabila kita melakukan suatu tindakan jahat, maka kita akan menerima konsekuensi yaitu penderitaan. Dan apabila kita melakukan selalu perbuatan-perbuatan yang baik, ya baik melalui ucapan, tindakan dan juga pikiran, tentu ya kita akan memperoleh yaitu kebahagiaan. Jadi sesuai dengan apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, marilah ya kita menanam, mengisi diri kita sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, yaitu dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah merupakan 5 hal Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian
yang memang perlu untuk kita renungkan, kita ulang-ulang bahwasanya kita akan tua, bahwasanya kita akan sakit, kita akan mati. Apapun yang kita miliki semuanya akan hilang dan berpisah. Dan yang menentukan kita bahagia, kita menderita, kita lahir menjadi manusia, kita mengenal ajaran Dhamma, itu kembali kepada diri kita sendiri, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Apa yang kita lakukan, itulah yang menentukan. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, dari apa yang Samanera sampaikan ini, tentu tidak cukup ya apabila hanya sekadar teori saja. Ibu Bapak mendengarkan Dhamma, membaca buku-buku dari Sang Buddha. Paling penting juga kita harus menyeimbangkan, yaitu dengan praktek. Ya, kita harus praktek juga, Ibu Bapak. Setelah kita merenungkan, ya kita tergugah, termotivasi untuk bergegas, ya praktek melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan tentu ya pariyati, pati-pati, patiweda. Setelah Ibu Bapak ya belajar melalui teori, mendengarkan Dhamma, lalu setelah ini ya Ibu Bapak mulai praktek ya, mulai tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tentu akan membuahkan hasil. Yaitu kita memiliki batin yang tenang sehingga memperoleh suatu kebahagiaan. Ya, jadi apa yang Samanera sampaikan ini ya tentu jangan lupa dipraktekkan, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat ya kita semua yang pada hadir di sini selalu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, harus memiliki keyakinan kuat terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kita semua selalu memperoleh kebahagiaan. Samanera akhiri, sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.